Halo semuanya sobat rental anime, semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Banyak teori liar dari fans OPM telah berterbangan di mana menggosipkan kekuatan Saitama berasal dari pemberian God yang baik. Saitama merupakan anak dari Blaze itu sendiri. Saitama adalah reinkarnasi dari One Sensei sendiri. Bahkan ada yang berimajinasi bahwa kekuatan Saitama berasal dari gigitan seekor katak. Kali ini Mimin akan membahas kupas tuntas rahasia kekuatan Saitama berdasarkan fakta yang telah dimunculkan One Sensei dan Murata Sensei di dalam manga atau anime One Punch Man, di mana Saitama telah menjadi pahlawan terkuat di dunia One Punch Man, yang mempunyai kelebihan diantaranya adalah dapat bertahan hidup di luar angkasa dengan telanjang bulat, dapat memasuki ruang bawah sadar atau Genjutsu, mempunyai kekuatan yang overpower, di mana Saitama mengalahkan para monster kecuali Garou, Rover, dan Boros saat ini hanya dengan satu pukulan saja. Dapat memegang portal dimensi, dapat menghancurkan bulan planet Jupiter dengan table flipnya. Yang paling parah dapat menghancurkan planet Jupiter dengan bersin seriusnya. Tentunya banyak fans yang kebingungan bagaimana si butak Saitama mendapatkan kekuatan sebesar itu yang konon Saitama telah menjelaskan kepada Profesor Genos, dan Kabuto hanya dengan latihan fisik saja. Yaitu selama 3 tahun berturut-turut setiap harinya Saitama melakukan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, lari 10 km, tidak pakai selimut saat musim dingin, pakai selimut tebal saat musim panas, dan tidak lupa makan 3 kali sehari. Tapi masih saja banyak fans yang tidak dapat menerima kenyataan-pernyataan Saitama ini, dikarenakan mereka tidak percaya kalau Saitama memperoleh kekuatan sebesar itu hanya dengan latihan fisik saja. Dikarenakan banyak hero One Punch Man yang tidak kalah kerasnya latihan fisiknya sama seperti Saitama, alhasil tidak sekuat Saitama. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika nakama semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Oke, langsung saja check it out. Jadi gini sob, saran saya kalian tidak perlu pusing untuk memikirkan dari mana asal muasal kekuatan si butak berjubah tersebut. Dikarenakan One Sensei sendiri sudah memberikan penjelasan secara gamblang pada alur cerita manga One Punch Man ini. Nakama dapat melihat One Punch Man Season 1 episode 1, tepatnya saat Saitama melawan monster kepiting saat dia gagal menjadi seorang pegawai gadungan. Saat itu, dia telah memutuskan untuk menyelamatkan seorang anak yang mempunyai bentuk dagu seperti pantat. Dari pertarungannya melawan manusia setengah kepiting tersebut, Saitama telah memberitahukan cita-citanya sejak kecil dulu bukan menjadi seorang pegawai gadungan, melainkan dia ingin menjadi seorang pahlawan yang dapat mengalahkan semua musuhnya hanya dengan 1 kali pukulan saja. Pada intinya, tidak ada kesehatan yang tidak bisa Saitama kalahkan. Selain itu, pada saat Saitama dan Genos menyusup ke rumah evolusi, atau lebih tepatnya pada One Punch Man Season 1 episode 3, saat itu Dr. Genos ingin dapat meneliti tubuh Saitama tersebut lebih lanjut untuk evolusi peradaban manusia. Dikarenakan Dr. Genos telah mengatakan bahwa Saitama telah melampaui batasan limiternya atau di dalam tubuhnya itu sendiri. Dan hal tersebut secara tidak langsung, One Sensei juga telah memberitahukan asal muasal kekuatan yang sangat overpower si butak berjubah tersebut melalui perantara Dr. Genos. Nah kan sudah jelas sob, asal muasal kekuatan si butak Saitama tersebut, yaitu Saitama telah melampaui batasan limiternya di dalam tubuhnya itu sendiri sob. Daripada para sobat tetap tidak terima dari penjelasan One Sensei tersebut dan malah pusing memunculkan teori-teori liar, dan pada akhirnya teori tersebut mentok menjadi sebuah hipotesi bahwa Saitama merupakan reinkarnasi dari One Sensei itu sendiri. Lebih baik sobat memikirkan bagaimana cara Saitama melampaui dan merusak batasan limiter yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Memang banyak fans merasa kebingungan dari mana asal muasal kekuatan besar si butak berjubah ini. Karena Saitama jika ditanya-tanya, Saitama selalu menjawab dari latihan fisik kerasnya selama 3 tahun tersebut. Sedangkan di sisi lain, banyak karakter One Punch Man yang tidak kalah kerasnya melakukan latihan fisik seperti Saitama, bahkan lebih keras daripada Saitama itu sendiri. Akan tetapi mereka semua tidak dapat menjadi kuat seperti Saitama. Nah, jadi menurut teori saya, berdasarkan fakta yang ada di dunia One Punch Man, Saitama dapat merusak limiternya dan mendapatkan kekuatan overpowernya tersebut. Saitama telah melalui 2 faktor. Memang latihan fisik keras selama 3 tahun berturut-turut tersebut merupakan salah satu dari faktor yang membuat Saitama dapat merusak limiternya dan mendapatkan kekuatan sangat overpower. Namun hal tersebut hanya faktor yang kedua atau bukan faktor utamanya sob.
Faktor utamanya kenapa Saitama dapat melampaui dan dapat merusak batasan limiter di dalam tubuhnya itu adalah kekuatan tekad dan sugesti di dalam pikirannya. Kekuatan tekad dan sugesti Saitama untuk menjadi pahlawan terkuat di dunia dan dapat mengalahkan musuhnya hanya dengan satu kali pukulan tersebut telah berhasil mempengaruhi tubuh Saitama. Dikarenakan pemikiran Saitama sangatlah simpel, maka Saitama dapat fokus untuk menanggapi impiannya tersebut tanpa tergoyah sedikit pun. Untuk menggapai impiannya tersebut menjadi pahlawan yang terkuat di dunia yang mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali pukulan, Saitama sangat yakin untuk menjadi lebih kuat hanya membutuhkan kerja keras latihan saja selama 3 tahun dan dilakukannya setiap hari, yaitu seperti push up 100 kali, squat 100 kali, sit up 100 kali untuk mengasah kekuatan otot dan serangannya. Tidak pakai selimut saat musim dingin dan pakai selimut saat musim panas untuk melatih daya tahan tubuhnya. Dan makan 3 kali sehari untuk mengisi energi tubuhnya. Semua itu Saitama lakukan hanya untuk mencapai satu tujuan yang serius, yaitu menjadi pahlawan terkuat di dunia. Maka dari itu setiap kali gerakan atau serangan Saitama saat dia semangat diawali dengan perkataan serius. Misalnya saja serius punch, serius table flip, serius nice, dan lain sebagainya, yang mengartikan bahwa dia telah berlatih dengan sangat serius untuk menjadi pahlawan dan mempunyai hobi dan cita-cita serius untuk menjadi pahlawan terkuat di dunia. Kekuatan tekad dan sugesti di dalam pikiran Saitama ditambah latihan fisiknya tersebut membuatnya berhasil menembus limiter yang ada di dalam tubuhnya, ditandai dengan tubuhnya semakin kuat dan rambutnya mulai rontok pada akhirnya menjadi botak. Makanya Saitama dapat menggunakan kekuatan overpower, bahkan kekuatannya tersebut masih dapat berkembang lagi dan lagi, tergantung dari tekad dan sugesti di dalam pikirannya. Saitama juga pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui batas limit di dalam tubuh manusia. Namun sayangnya Saitama yang mempunyai pemikiran yang simpel dan polos tersebut tidak menyadari akan hal tersebut. Makanya dia hanya beranggapan bahwa kekuatan overpowernya tersebut dia peroleh dari latihan fisik kerasnya saja. Padahal faktor utamanya adalah kekuatan sugesti dan tekad di dalam pikiran Saitama itu sendiri, yang telah berhasil membuatnya melampaui limiter tubuhnya dan berhasil mendapatkan kekuatan yang sangat overpower. Mungkin saja para sobat nakama masih belum dapat menerima kenyataan fakta kekuatan Saitama tersebut. Faktor utamanya adalah dari sugesti dan tekad dalam pikiran Saitama itu sendiri yang sangat serius untuk menjadi pahlawan terkuat di dunia. Menurut saya kekuatan sugesti dan tekad pikiran seseorang di dalam dunia One Punch Man sangatlah berpengaruh. Jadi tidak ada gunanya jika para sobat nakama membandingkannya dengan cerita anime yang lain dan sinetron di televisi lainnya, di mana para sobat akan merasakan ujung-ujungnya nanti mempunyai sebuah hipotesa bahwa Saitama merupakan reinkarnasi dari One Sensei tersendiri tersebut. Di dalam dunia One Punch Man ini, impian suatu karakter untuk menanamkan sugesti dan tekad fokus kuat di dalam pikirannya sangatlah berpengaruh untuk masa depan mereka untuk menggapainya. Sebenarnya banyak contoh karakter di dunia One Punch Man yang telah melakukan hal tersebut selain Saitama. Namun kebanyakan dari mereka adalah karakter monster. Misalkan saja monster kepiting merah yang dulunya sempat dikalahkan oleh Saitama saat Saitama hampir menjadi pegawai kantoran. Awal mulanya monster kepiting merah tersebut adalah seorang manusia biasa. Dikarenakan dia telah menanamkan sugesti dan tekad tujuan hidupnya di dalam pikirannya untuk mempunyai otot tubuh seperti kepiting, dia sangat menyukai dan tergila-gila makan kepiting, bahkan dia sampai mengidamkan mempunyai tubuh otot seperti kepiting. Alhasil pada akhirnya dia telah berhasil menggapai cita-citanya tersebut, yaitu menjadi monster kepiting. Memakan kepiting memang salah satu faktor untuk menjadi kepiting, namun dia tidak menyadari bahwa faktor utamanya menjadi monster kepiting adalah faktor sugesti dan tekad dalam pikirannya. Jika dia tidak punya sugesti dan tekad di dalam pikirannya menjadi monster, maka dia tidak mungkin menjadi monster kepiting tersebut. Contoh selanjutnya yang paling kelihatan adalah Garou, sang monster absolut. Sejak kecil Garou telah ditindas oleh teman-temannya. Garou telah mempunyai sebuah cita-cita menjadi seorang monster simbol kejahatan absolut. Garou rela melakukan apapun untuk menjadi monster simbol kejahatan absolut. Garou belajar ilmu bela diri yang bertujuan untuk menantang para pahlawan terkuat dan demi menggapai impiannya, yaitu menjadi monster simbol kejahatan absolut. Dikarenakan sugesti dan tekadnya tersebut, setiap Garou dikalahkan dia mampu bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dan dapat mengkopi jurus dari pahlawan yang lain. Sehingga Garou telah berhasil menjadi monster simbol kejahatan absolut. Tapi sangat disayangkan, perubahan monster Garou tidaklah sempurna dikarenakan Garou masih mempunyai jiwa atau pikiran seorang pahlawan di dalam pikiran dan dirinya. Contoh karakter yang lainnya adalah Ameimas. Masih jadi pertanyaan, Ameimas sebelumnya adalah manusia ataukah memang seorang monster? Ameimas telah bertransformasi menjadi seorang manusia yang tampan dikarenakan kebenciannya terhadap kejelekan monster fisiknya tersebut.
Sebenarnya masih ada banyak contoh karakter di dunia One Punch Man yang terpengaruh oleh sugesti dan tekad dalam pikirannya lainnya, seperti Phoenix Man, Father Ugly, Sonic, Darkseid, dan lain sebagainya. Namun sangat disayangkan untuk karakter manusia One Punch Man yang tidak fokus dalam tujuan hidupnya, atau mereka tidak mempunyai tujuan dari hidupnya yang jelas. Makanya sekeras apapun mereka berlatih, tidak akan dapat berevolusi dan menembus limiter di dalam tubuhnya seperti Saitama. Mereka sering goyah saat mengalami proses untuk menggapai tujuan hidupnya atau cita-cita mereka. Bahkan di antara mereka lebih memilih memakai jalan yang lain yang mereka anggap mudah untuk mencapai tujuannya tersebut. Seperti misalnya mereka yang berputus asa memutuskan untuk memakan sel monster saja. Bahkan Garou yang sudah menjadi monster belum dapat mencapai tujuannya, yaitu menjadi monster kejahatan absolut. Padahal Garou adalah salah satu karakter yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat menjadi seperti Saitama. Hal ini dikarenakan jiwanya goyah dan masih ada jiwa pahlawan di dalam dirinya. Akan tetapi akibat hal tersebut, Garou jadi selamat dan menjadi manusia kembali atas pukulan Saitama. Mungkin dari pembahasan teori saya tersebut, para nakama muncul sebuah pertanyaan. Kenapa para manusia yang telah menjadi monster jika dikalahkan, monster tersebut tidak berubah menjadi manusia kembali, akan tetapi malah mati? Misalkan saja monster kepiting, Gugetsu, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan Garou yang telah menjadi monster, bahkan mempunyai tangan berjumlah 4, menerima dengan telak pukulan Saitama yang mengakibatkan hanya kostum monsternya saja yang pecah dan tubuh manusia yang masih utuh atau masih hidup. Menurut saya untuk menjawab pertanyaan tersebut sangatlah sederhana. Garou monster masih mempunyai jiwa seorang pahlawan dan dalam pikirannya dia tetaplah seorang manusia. Garou menginginkan hanya terlihat sebagai monster kejahatan absolut saja. Jadi saat Garou dipukul Saitama, sisi negatif dalam dirinya yaitu berupa monster dengan seketika hancur, menyisakan bentuk manusianya saja. Berbeda dengan para manusia yang berubah menjadi monster, mereka sudah menghapus jiwa manusia dan kepahlawanan dari dalam dirinya, sehingga menjadikannya tanpa belas kasih dan menjadi monster beneran. Sebenarnya tanpa kita sadari, One Punch Man telah memberikan pesan moral kepada pembacanya yang dapat diterapkan di dunia nyata, di mana kekuatan sugesti atau tekad di dalam pikiran kita sangat mempengaruhi diri kita untuk meraih dan menggapai cita-cita kita. Banyak orang yang minder menyerah saat mereka berusaha mewujudkan cita-citanya. Jadilah seperti Saitama, tetap tekun dan lurus dalam menggapai cita-cita menjadi seorang pahlawan terkuat. Menyerah jangan, gagal senyumin aja, lakukan hingga benar-benar berhasil. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul kekuatan overpower si botak Saitama. Jika ada saran atau anggapan lain, silahkan saja tuliskan di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton dan see you next time. Bye.